fokus ke materinya. Kita pengen penunjang kita, tata laksana kita semuanya perfect. Nah, sekarang abang masuk dulu di gastro ya. Kita masuk dulu di gastro. Gastro ini tentu panjang deh, dari mulut sampai anus. Berarti abang ngurutinya dari ujung mulut sampai ujung anus. Jadi pertama nanti di rubrik itu pasiennya akan datang dengan keluhan atau membuat ini keluhan di mulut. Nah, kalau nanti dia ada keluhan di mulut, nanti dia masanya ada tiga. Pertama namanya stomatitis ambularis. Kayak abang buatin kompetensinya ya. Kalau dia kompetensi 4 berarti nggak perlu dirujuk. Kalau dia kompetensi 3 kali rujuk. Kemudian ada namanya glossitis. Oke. Kemudian yang terakhir ada namanya candidiasis oral. Ini 4, ini juga 3. Oke, kalau dia stomatitis ambularis artinya apa? Orang sariawan biasa. Oke, berarti kalau dia orang sariawan biasa, kata kuncinya apa? Pertama, orang sariawan itu biasanya dia karena kekurangan vitamin C. Jadi bisa nanti kalian tanya dia anamnesis, dia suka nggak mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk dan lain-lain. Kemudian kata kunci yang kedua, waktu kalian lakukan pemeriksaan fisik nanti akan dijumpai luka atau ada perasaan nyeri di bagian bibir. Ya, bibir atau mulut sama, pokoknya semua keluarnya di mulut. Oke. Nah, saya mau cek dulu apa. Oke, kalau dia glossitis, kalau tadi stomatitis karena kekurangan vitamin C. Kalau dia glossitis, kata kuncinya adalah pasiennya punya riwayat ditindik. Ditindik di mana bang? Di lidahnya memang. Jadi karena ada tindik, ada luka terbuka, masuklah bakteri ke situ. Sehingga waktu kalian pempis dijumpai nanti gambaran lidahnya berwarna merah terang. Nah, beda dua kan? Tahu kalian dari anamnesis, tahu kalian dari pempis. Kalau dia candidiasis oral, ini biasanya candida ini terjadi pada usia tua atau imunokompromis. Jadi kata kuncinya nanti orang dengan usia tua di atas 50 tahun atau pasien HIV atau pasien dengan DM atau pasien dengan penggunaan steroid jangka panjang. Nah, jadi orang-orang yang abang buatkan ini adalah orang-orang yang imunokompromis. Jadi karena jamur ini kan bersifat apa ya? Oportunistik dia hanya menyerang orang-orang yang imunnya lagi turun. Maka waktu pempis itu beda yang kalian dapat. Kalau ini kan luka nyeri di bibir. Kalau ini lidahnya warna merah terang. Kalau dia candidiasis oral, berarti nanti kalian jumpai plak putih. Nah, dapat kata kunci, dapat hasil pempis, baru kita masuk ke penunjang. Oke. Kalau di sini kalian mintanya darah rutin dan pewarnaan gram. Oke, kalau di glossitis sama, kalian nanti minta darah rutin. Kalian tahu kan interpretasi darah rutin HB berapa normal? Pokoknya 12 ke atas, 11 ke atas gitu kan. Kalau trombosit 150 sampai 150. Kalau dia leukosit 6 sampai 10. Itu aja sih yang penting. Nanti darah rutin leukositosis gitu ya. Trombositopeni, trombositosis itu aja bilang sesuaikan. Ini juga pewarnaan gram. Nah, hati-hati. Meskipun ini abang tulis pewarnaan gram, tak semua nanti harus keluar hasilnya. Kadang bisa jadi penunjangnya cuma darah rutin aja, jadi jangan dipaksa. Beda dengan kandida. Kalau dia kandida, pemeriksaan penunjangnya abang minta darah rutin dan abang minta pemeriksaan KOH. Nanti KOH itu tinggal kalian klaim, ya kalian tengok gambarnya, pura-pura baca aja, kalian jumpai gambaran pseudo-HIV. Karena kalau dia kandida, dia pseudo-HIV. Beda dengan jamur-jamur lainnya. Kalau jamur-jamur lainnya dia plasmospora, acrospora dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana. Nah,
dia bertuliskan resepnya, tinggal kalian hafal di rumah. Oke. Kalau dia stomatitis amularis, berarti kita punya kewajiban memberikan obat kumur khusus pasien stomatitis. Yang pertama, yang kedua kita kasih antiinflamasi. Jadi yang pertama kita berikan chlorhexidine. Oke, chlorhexidine 0,2% FLS untuk nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena dia obatnya obat kumur, kan cuma 1 botol. Oke, dulu deh. Baru abang berikan 3 DD GAT. GAT itu artinya kumur. Boleh kalian kasih 2 kali? Boleh. Boleh kalian kasih 3 kali? Itu juga boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian wajib memberikan obat kumur lainnya. Sebenarnya kalau di pasaran itu udah ada campuran antara steroid dengan ini. Nama steroidnya triamcinolone. Triamcinolone 0,1% FLS untuk nomor 1. Kalian ngasihnya juga 3 kali, 3 DD GAT. Nah, tadi abang bilang kalau orang dengan stomatitis dia kekurangan vitamin, kasihlah vitamin C-nya. Berarti F. Vitamin C jangan ditulis vitamin C, tulisnya apa? Asam ascorbat. Ascorbat tab 400 mg nomor 7. Kenapa nomor 7? Abang ngasihnya selama seminggu, tapi abang cukup ngasihnya 1 kali sehari. Kalau abang ngasih 2 kali sehari, nomornya nomor 14. Kemudian kalau dia datang dengan glositis, ada riwayat ditindik yang menyebabkan bakterinya masuk ke dalam. Berarti kalian wajib memberikan antibiotik karena penyebabnya bakteri. Kalau ini penyebabnya murni karena kekurangan vitamin C. Jadi di sini obatnya apa? Sama. Kalian berikan dulu chlorhexidine-nya. Chlorhexidine, abang checklist ya. Berarti sama penulisan resepnya dengan ini. Kemudian obat yang kedua itu abang berikan antibiotik. R. Nah, biar 1 kali hafal, apalagi yang sering-sering dipakai di pasaran itu namanya amoxicillin. Kenapa bisa dipakai?